Kenapa tetap dihukumi haid di sini? Karena masih dalam lingkup 15 hari pertama. Oke, kemudian tanggal 16 sampai tanggal 27 tidak keluar darahnya. Oke, berapa hari tidak keluar darahnya di sini, Pak Bu? 13 hari. Berapa? 11 hari. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 12 hari. Oke, 12 hari. Oke, Pak Bu? Oke, kemudian ternyata qadarullah tanggal 28 keluar. Haid atau bukan haid? Bukan haid, Abu ya? Sampai tanggal berapa bukan haidnya? Tadi sampai tanggal berapa maksimalnya kalau di itu? Sampai tanggal 30. Tanggal 28 sampai tanggal 30 kita hukumi istihadah. Tanggal 1, 2 kita hukumi haid. Ini untuk genepi 12 hari, Pak ya. Ini kan baru 12 hari nih. Ya? Ini kan baru 12 hari. Biar genep 12 hari sampai tanggal berapa? 30. Baru sampai tanggal 30 itu baru kita hitung 15 hari. Kalau sudah 15 hari, kapan hitungan haidnya? Tanggal 1 dan tanggal 2. Itu yang haidnya. Adapun 3 hari awal itu darah istihadah. Tetap sholat, tetap puasa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Setelah sekian lama. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, hingga pada akhirnya kita seorang hamba masih Allah izinkan, masih Allah ridhoi untuk duduk kembali, rawuh kembali di majelis ilmu, bertemu kembali dengan orang-orang soleh ya, karena memang ketika iman kita yang senantiasa berkurang setiap harinya, Pak Bu, cara menguatkannya salah satunya adalah duduk dengan orang-orang soleh ya. Mungkin dalam seminggu, mungkin Pak Bu ya, dalam seminggu hampir setiap harinya keimanan kita tuh senantiasa terkikis, sedikit demi sedikit mulai terkikis.
Tapi ketika duduk dengan orang-orang soleh, keimanan itu semakin muncul kembali, bertambah kembali. Maka ketika Allah izinkan kita untuk duduk kembali bersama orang-orang soleh, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari Bapak Ibu sekalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan salah satunya adalah kenikmatan duduk bersama orang-orang soleh, ya, bertemu dengan orang-orang baik. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, bahkan para ulama itu pernah berkata seperti ini, Bapak Bu. Orang-orang baik itu kalau bertemu itu bukan karena tidak sengaja. Ketika ada orang baik kemudian berkumpul, itu bukan karena tidak sengaja tiba-tiba kumpul gitu, enggak. Tapi kata para ulama, kalau ada orang baik kemudian berkumpul, maka kumpulnya dikarenakan niat mereka yang baik. Jadi orang baik itu kalau berkumpul itu bukan karena tiba-tiba ujuk-ujuk kumpul ketemu karo wong apik, enggak. Ketika jenengan kok dikumpulkan dengan orang-orang baik, tandanya apa? Jenengan ini sama-sama punya niat yang baik. Jadi kata para ulama, kita ini dikumpulkan karena niat kita, bukan karena kemudian ujuk-ujuk alhamdulillah ketemu karo wong apik, enggak. Ya, tapi ketika kita kumpul seperti ini, itu bukti bahwasanya kita memiliki niat-niat yang baik, hingga pada akhirnya Allah mempertemukan kita bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh dan soleha. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kedua kalinya sholawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kali ini ya, kita akan masuk di pembahasan haid. Pembahasan haid ini sebelum masuk sholat ini sama pengarang ini ibu bapak sekalian itu membicarakan tentang haid terlebih dahulu, setelah itu masuk di bab sholat gitu. Jadi sekarang masuk di pembahasan haid, walaupun kalau haid itu kan identik dengan ibu-ibu ya, tapi juga bapak-bapak juga wajib untuk mencarinya gitu ya. Dan pembahasan haid ini bukan pembahasan yang sederhana ibu bapak sekalian. Kenapa? Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, beliau itu kurang lebih menghabiskan 9 tahun sampai 10 tahun untuk ngublek ngurusi masalah haid. Jadi permasalahan haid itu bukan permasalahan yang gampang lah, ono gur getih tok be kan gitu ya, gur getih tok, enggak. Haid itu bahkan oleh para ulama ibu bapak sekalian itu dijadikan sebagai bab yang khusus ya, dijadikan apa? Bab yang khusus. Kenapa? Karena saking pentingnya. Jadi begini bapak ibu sekalian, jadi di dalam fikih ada beberapa pembahasan yang mungkin oleh para ulama disebutkan, tapi setelah itu beberapa ulama menjabarkan lebih. Kenapa? Dikarenakan pentingnya pembahasan tersebut. Yang pertama, permasalahan apa? Haid. Ini yang pertama. Kenapa Pak? Oh ini baru Pak gitu. Itu. Biasanya kalau orang Arab itu kalau ngeliat spidol baru nggak suka spidol kayak gini. Langsung. Oh gitu. Saya cerita kalau orang Arab Pak Bu, ini kalau spidol kayak gini, diginikan nih. Gitu, karena telah yang kecil. Yang kedua, ini yang pertama Pak Bu ya. Ini pembahasan yang penting di dalam fikih ya. Yang kedua itu di pembahasan yaitu warisan. Ya.
Kemudian yang ketiga, pembahasan nikah. Ya. Jadi ini termasuk bab yang apa namanya? Yang disendirikan oleh para ulama, kemudian dijabarkan dengan kitabnya yang berbeda-beda. Ya, pada hakikatnya tiga permasalahan ini Bapak Ibu sekalian, ya, ada haid, ada warisan, ada nikah. Ini semuanya sudah disebutkan oleh para ulama fikih. Hanya saja karena saking pentingnya tiga permasalahan ini, oleh para ulama dijabarkan lebih, kemudian mengarang sebuah kitab-kitab khusus untuk permasalahan haid. Itu termasuk permasalahan warisan, nanti ada khusus sendiri itu, buku-buku mengurusi masalah warisan. Nikah ada buku sendiri nanti untuk mengurusi permasalahan nikah. Haid ada itu ya, buku-buku khusus untuk mengurusi permasalahan haid. Jadi Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, permasalahan haid itu bukan permasalahan yang gampang gitu. Jadi haid ini permasalahan yang penting, ya, dan nanti akan kita bagi menjadi tiga di sini. Jadi ada haid, ada nifas, enggak ini ya? Apunten Pak Bu. Ada haid, ada istihadah, ada nifas, gitu. Gitu ya, Bu ya. Oke. Kemudian sebelum saya masuk Bapak Ibu sekalian ke pembahasan haid, saya akan membagi menjadi tiga. Darah yang keluar dari farajnya perempuan, ya, darah yang keluar dari farajnya perempuan itu menurut syariat itu hanya ada tiga, tidak ada yang keempat. Sepakat Abu? Jadi nanti kalau seandainya tanya, Ustadz ini darah apa ya, flek apa bukan flek, ya, pokoknya kalau darah ya, kalau tidak darah haid, darah istihadah, ya darah nifas, sudah, tidak ada yang keempat. Ya, tapi Ustadz kata dokter ini darah sakit, ya pokoknya kalau ada darah sakit ya berarti darah istihadah, ada gitu saja. Ya, jadi darah yang keluar dari farajnya perempuan itu hanya ada tiga. Apa aja Pak Bu? Haid, terus nifas, terus istihadah. Ya, ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Saya tulis sob. Darah yang keluar dari rahim, dari farajnya perempuan ada tiga. Apa yang pertama? Haid. Apa yang kedua? Istihadah. Ya, apa yang darah yang ketiga? Nifas. Oke. Jadi ini darah hanya ada berapa Pak Bu? Ada tiga. Tidak ada yang keempat, apalagi yang kelima tidak ada. Ya, sudah, ini khusus untuk bagi para bapak ibu, ya, termasuk nanti bisa dikabarkan kepada anak perempuannya. Kenapa? Karena memang ini permasalahan sangat penting. Kenapa? Nah, kenapa permasalahan haid ini didahulukan terlebih dahulu dibandingkan permasalahan sholat? Karena orang-orang yang hendak sholat, agar dia mengetahui bahwasanya haid ini salah satu penghalang, ya, dan nifas ini salah satu penghalang orang itu tidak diterimanya sholat. Gitu. Itulah maka kenapa didahulukan permasalahan haid. Ya, semoga agak ini ya Pak Bu ya, karena ini mau hitung-hitungan kita Pak Bu. Ngapunten nih, karena memang haid itu pakainya hitungan, ya, 1 ditambah 1 ya gitu Pak Bu. Ya. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pengertian haid qala al-musannif rahimahullahu taala, pengertian haid dirasi musannif niki Pak Bu. Ta'riful haidhi lughatan, pengertian haid secara bahasa niku as-sayalan. Sayalan niku aliran artinya. Mengalir, nah gitu ya. Itu haid. Jadi kalau ini menurut para ulama bahasa, haid itu artinya adalah mengalir. Adapun secara syar'an, adapun secara syariat, tirose al-musannif rahimahullahu taala, damu jibillah, ya, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati.
Tirasi al-musannif rahimahullahu ta'ala, secara istilah darah haid niku damu jibilah. Napa damu jibilah Pak Bu? Nggih, sanes bilah nggih. Damu jibilah. Nggih, dam niku napa? Darah. Nggih, jibilah niku adalah adat. Ya, darah adat, darah kebiasaan. Nah, itu namanya haid ya. Damu jibilatin, darah kebiasaan. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Ya. Darah kebiasaan yang keluar dari rahim yang paling dekat. Aqsa itu yang paling jauh, yang paling dalam. Itu ya. Jadi ada namanya adna, ada yang namanya wasat, ada yang namanya aqsa. Ya. Saya gambarkan, ini saya mau menggambarkan hak rahim, tapi saya nggak bisa gambar rahim Pak Bu. Nggak apa-apa ya Pak Bu ya. Kita gambarkan etok-etok aneh rahim ini warnanya kotak gitu ya. Etok-etok aneh gitu ya. Nanti jadi ibu nanti Ustadz rahim itu kotak gitu. Yang penting tak gambarkan bentuknya kotak gitu ya. Jadi rahim gini Pak Bu. Nggak tahu gimana bentuknya ya. Jadi intinya rahim itu terbagi menjadi 3. Ya nanti monggo bentuknya bagaimana, saya juga bukan dokter gitu ya. Lah, haid itu, darah haid itu adalah darah darah kebiasaan ya, yang keluar dari apa? Dari bagian rahim yang paling dalam. Jadi piye gambarannya? Nah, ini namanya rahim paling dekat dengan kemaluan. Ini pertengahan, ini rahim yang paling dalam, paling jauh. Ya. Kalau ditanya darah kebiasaan itu yang disebut dengan darah haid itu keluarnya dari mana Ustadz? Keluarnya dari rahim yang paling dalam. Paling dalam. Ya. Bentukannya bagaimana? Monggo nanti Bapak Ibu. Saya tidak tahu rahim bagaimana masalah bentuknya. Ya. Tapi di sini para ulama terkhusus al-musannif rahimahullahu taala menyebutkan damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Dari darah kebiasaan ya. Darah kebiasaan Pak Bu ya. Berarti kan jangan kaget ini bagi para perempuan. Dan ini juga motivasi kepada para ibu untuk memberikan motivasi kepada anak perempuannya. Jadi kadang-kadang perempuan itu kalau sudah haid itu, ya Allah sakit sekali itu Pak Bu ya. Apalagi kalau sudah nyeri haid itu Pak Bu ya. Saya sering tanya sama adik perempuan saya, gimana rasa nyeri haid? Kayak melahirkan katanya. Iya. Pernah merasakan Pak? Laki-laki tidak merasakan toh. Ya. Dan ini juga untuk motivasi kepada siapa? Kepada para anak perempuan yang baru mulai haid dan lain sebagainya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Kata Rasulullah SAW, darah kebiasaan itu adalah sesuatu yang sudah Allah tuliskan, yang menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak anak perempuan Adam. Jadi untuk para bapak ibu sekalian ya, untuk memotivasi siapa? Anak perempuannya, jangan kaget. Kenapa? Karena haid itu adalah damu jibillah, darah kebiasaan. Ya, keluarnya dari mana, Pak Bu? Rahim paling dalam, Pak Bu ya. Jadi kalau mau tahu berarti tinggal tanya Pak Dokter apa Bu Dokter itu, gimana bentuk rahim gitu ya. Tapi luar biasanya ulama ya Pak Bu ya, belum ada mungkin alat yang canggih, tapi luar biasa bisa mengetahui bahwa darah haid itu keluar dari rahim yang paling dalam. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini dari kata musannif, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, dia keluar dari rahim yang paling dalam. Ya, rahimnya perempuan, karena laki-laki tidak punya rahim. Ada perempuan, laki-laki haid, Bapak, Bu. Ada enggak itu, Pak, Bu? Ya, kan yang terus Bu, yang kalau diganti kemaluannya itu apa? Terus gender itu enggak haid itu. Ya, itu enggak haid. Kenapa? Karena kata Rasulullah apa? Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi haid ini adalah sesuatu yang Allah tulis
ya khusus untuk siapa? Perempuan Bani Adam. Nah mereka yang transgender kan perempuan apa laki-laki? Lanang, ya lanang. Nek haji nek umroh, jadi lanang apa dewe tau? Lanang. Nggak jadi perempuan. Ya. Nah, di sini apa? Yang di haid itu dikhususkan untuk perempuan. Oke. Kemudian kata al-musannif rahimahullah taala, jadi dari darah kebiasaan yang keluar dari rahim yang paling dalam, ya, melalui jalan kesehatan. Jadi ini ketika darah keluar itu untuk apa? Untuk kesehatan, bukan sakit, Bu. Ya, pelajarannya apa, Bu? Ini mampun nggih, Pak. Kali ngunjuk nih. Ya. Pelajarannya apa, Pak, Bu? Kenapa perempuan laki-laki tidak dikasih ada haidnya, perempuan ada haidnya? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Yang pertama, laki-laki itu lebih kuat secara mental. Tapi perempuan diberikan keringanan sama Allah. Karena secara mental, perempuan tidak sekuat laki-laki. Maka ketika dia lagi, terkhusus perempuan-perempuan di masa muda, ya, kalau sudah naik ke 40 sih insya Allah sudah pikirannya sudah liang lahat, Pak Bu, ya. Tapi kalau perempuan-perempuan yang masih di awal-awal itu kan masih lemah hatinya, ya, labil, ya, makanya diberikan keringanan sama Allah, diberikan apa? Keringanan untuk tidak beribadah, ya, tapi dia tetap ditulis dengan tulisan pahala. Dia tidak beribadah, suruh dapat keringanan dari Allah, ya. Berapa keringanannya? Minimal 1 hari 1 malam, kebanyakannya 7 hari, paling banyak 15 hari. Keringanan untuk nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan tanggung jawab untuk sholat, tidak diberi tanggung jawab untuk puasa, ya, tidak diberi tanggung jawab untuk qiraatul Quran. Tapi dia perempuan tadi yang mendapatkan keringanan dari Allah, tetap Allah tulis dengan tulisan pahala, walaupun dia tidak melakukan apa-apa. Itulah spesialnya perempuan. Kalau laki-laki, kok kon mandek ibadah? Ya, laki-laki mandek ibadah 15 hari, ya. Kenapa mandek M? Ya, malah tambah dosa. Ya, males sih. Kalau ibu-ibu ditanya, ngapa mandek sholat? M, ya wajar. Itu ya, M-nya ibu itu dapat pahala sama Allah, ditulis pahala sama Allah. Tapi M-nya laki-laki tidak ditulis pahala sama Allah. Ya, karena kalau ibu-ibu datang karena M-nya memang betul-betul hajat, tapi kalau laki-laki M-nya karena males. Ini bedanya. Itulah kenapa yang diberikan haid itu perempuan. Salah satu faedahnya apa? Karena perempuan itu tidak memiliki mental yang kuat, maka diberikan keringanan sama Allah untuk tidak beribadah. Berat loh, Pak Bu, ya, berat sekali. Setiap hari harus beribadah, setiap hari harus sholat dan lain sebagainya, itu berat. Maka hadirin yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kata Rasulullah apa? Ini motivasi untuk anak perempuan, Bapak Ibu sekalian, apa? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Jadi ini untuk semangat, motivasi kepada anak, ibu, cucu, untuk apa? Untuk jangan kaget ketika datangnya darah haid, karena itu sudah menjadi apa? Darah kebiasaan bagi setiap perempuan. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ukuran haid, Bapak Ibu sekalian, ya, ukuran haid, ya, ini haid ada ukurannya. Jadi bukan berarti tidak ada ukuran. Ukuran haid, Bapak Ibu sekalian, jadi ada yang namanya ukuran. Ada 3, Pak Bu. Yang pertama adalah ukuran minimal, ya. Yang kedua adalah maksimal, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebanyakan.
atau umumnya? Ya, ada 3. Yang pertama, minimal. Berapa ukuran minimal seorang perempuan yang haid? Ya, minimal dia haid itu berapa hari? 1 hari 1 malam. Kalau kita jamkan berapa, Pak? 24. Ya, ini ukurannya, Pak Bu. Ya, ukurannya berapa? 1 hari 1 malam atau sama dengan berapa? 24 jam. Oke. Nanti akan kita berikan permasalahan yang cukup unik. Yang kedua, umumnya perempuan itu berapa sih haidnya? 7 sampai atau 6 atau 7? Ya, 6 atau 7 hari. Ini kebanyakan perempuan. Minimalnya berapa? 1 hari 1 malam atau hitungannya 24 jam. Umumnya kebanyakan wanita itu berapa? 6 sampai 7 hari. Maksimalnya berapa? 15 hari. Oke. Ini ukurannya Bapak Ibu kalau mau nanti untuk pendidikan untuk anak-anak gitu ya, yang baru mulai haid gitu ya. Ini penting. Jadi ukuran minimal kebanyakan umumnya wanita, kemudian ukuran maksimal. Karena nggak mungkin darah itu lebih dari 15 hari, nggak mungkin. Kalau sudah darah lebih keluar 15 hari lebih, sudah itu bukan darah haid. Ya, darah istihadah. Berarti kan dari istihadah, Bu ya. Kalau haid kita sudah ketahui istihadah itu darah penyakit, namanya darah istihadah. Gitu. Istihadah. Oke, sampai sini bisa dipahami, Pak Bu? Oke, ukuran minimalnya berapa, Pak Bu? 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kebanyakan atau umumnya wanita berapa hari? 6 sampai 7 hari. Oke, kemudian maksimalnya berapa, Pak Bu? 15 hari. Iya. Sekarang gini, Bu. Saya hapus, Bu ya. Udah hafal nih ya? Insyaallah nggih. Insyaallah langsung hafal ini. Alhamdulillah. Oke, Bu. Ukuran minimalnya berapa tadi, Pak, Bu? Berapa? Itu ukuran apa? Minimal. Ukuran maksimalnya berapa? 15 hari. Umumnya 6 sampai 7 hari. Wah, ini berarti betul-betul hafal ini. Oke. Sekarang ada kejadian seperti ini, Pak Bu. Ada seorang perempuan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada seorang perempuan. Namanya siapa, Pak Bu? Mawar, nggih. Mbak Mawar ini misalkan. Oke, Mbak Mawar. Misalkan nih, tanggal 1 keluar 2 jam. Darahnya cuma keluar 2 jam, Pak Bu. Ya seperti itu apa enggak, Bu? Enggak. Enggak? Bisa, Bu. Ya, ini keluar cuma 2 jam. Dari 24 jam, itu keluar cuma 2 jam. Tanggal 2 enggak keluar. Tanggal 3 enggak keluar. Keluar lagi tanggal 4 3 jam. Ya, 3 jam. Walaupun nanti 3 jamnya misalnya jam 6 pagi keluar, mandek sejam. Jam 7 sampai 8 keluar lagi, mandek sejam. Nanti keluar lagi, itu macam-macam. Ya. Oke, kemudian tanggal 5 enggak keluar, tanggal 6 keluar 3 jam. Tanggal 7 enggak keluar, tanggal 8 enggak keluar, tanggal 9 keluar 10 jam. Mungkin enggak keluar 10 jam? Mungkin. Ya, mungkin sekali. Yang penting enggak keluar lebih dari 24 jam karena sehari enggak mungkin lebih dari 24 jam. Oke. Tanggal 10 keluar, Pak Bu, keluar cuma 1 jam. Oke, Pak Bu, selama 10 hari Mbak Mawar ini haid apa enggak haid? Haid apa enggak haid? Nanti dulu. Nanti dulu. Ini kan karena kenapa? Karena 3 jam 3 3 10 1 ya, Pak Bu ya.
haid apa enggak? Tapi keluar darahnya Ustaz. Tapi kita lihat tanggal 1 keluarnya cuma 2 jam. Kemudian tanggal kedua, tanggal 3 enggak keluar. Keluar lagi tanggal 4 3 jam. 6 keluar 3 jam. Tanggal 5 enggak keluar. Terus bagaimana kita mau menghukumi Mbak Mawar haid atau tidak? Oke, gimana caranya? Kita jumlahkan jumlah jamnya. Ya, 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 1. Berapa Pak Bu? Berapa? 19 jam. Saya mau tanya, haid atau bukan haid? Ukuran minimal berapa tadi? Ini baru 19 jam. Walaupun dia keluar darahnya selama 10 hari. Tapi kalau keluar 10 hari, ternyata dia nggak lebih kurang dari 24 jam, maka dia tidak bisa kita hukumi haid. Kemudian apa Ustaz selama 10 hari? Istihadah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, perempuan yang meremehkan urusan darah, tidak mau melihat warna darahnya, tidak mau menghitung jamnya, tidak mau melihat kapan keluarnya, kapan berhentinya, maka perempuan tersebut dihukumi dengan perempuan mutahayyirah. Apa itu perempuan mutahayyirah? Perempuan yang diberi hukum oleh para ulama dengan hukum yang membingungkan. Pernah kami sampaikan, perempuan mutahayyirah itu adalah perempuan yang dia kalau puasa Ramadan tidak diterima puasanya, kecuali dia harus puasa 2 bulan 6 hari. Bagi siapa? Perempuan-perempuan yang meremehkan warna darah, meremehkan kapan keluarnya, meremehkan nggak melihat kapan selesainya, tidak tahu ukuran seharinya berapa jam keluarnya. Ya, perempuan-perempuan tersebut dihukumi dengan perempuan mutahayyirah. Ya, dan hari ini perempuan mutahayyirah itu banyak sekali. Ya. Karena apa? Darah susah terserah. Mingguan wes bulanan enggak. Ya. Padahal apa, Bu? Walaupun dia keluar 10 hari, belum tentu itu haid. Ya, kenapa? Karena jumlah minimal tadi berapa? 24 jam. Dia keluar 10 hari, tapi jumlah total jamnya berapa? 19 jam. Haid atau bukan haid? Bukan haid. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Ya, ini permasalahan memang. Itulah kenapa para ulama menghabiskan waktunya 9 sampai 10 tahun untuk ngurusi darah. Sedangkan kita, bahkan para ibu ini yang perempuan, acuh terhadap kondisi dirinya sendiri. Para ulama itu laki-laki, Ibu, Bapak. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, semuanya laki-laki. Ya, tapi mereka berjuang puluhan tahun hanya untuk kemaslahatan para perempuan. Tapi para perempuan sedikit sekali yang berjuang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Jadi hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Urusan haid ini memang bukan urusan yang gampang. Bahkan istri para ulama itu rata-rata punya pulpen sama punya kertas. Untuk apa? Menghitung darah. Ya. Bahkan ini Pak Bu, tidak semua orang tahu cara ngitung gini. Mungkin para ibu baru pertama kali tahu cara ngitung ini. Saya juga pertama kali dulu, waktu pertama kali belajar juga belum tahu. Pertama kali belajar, subhanallah. Dan kejadian seperti ini banyak sekali. Ya, sering terjadi ya, perempuan itu lupa menghitung jamnya. Jamnya berapa jamnya. Oke, lagi Pak Bu. Saya membuat contoh satu lagi. Insya Allah kita tidak terlalu terlalu dalam untuk urusi haid. Oke Bu, ada seorang perempuan, Mbak Mawar ya Bu. Tanggal 1, ini haidnya cuma
tanggal 1 keluar 24 jam. Tanggal 2 enggak keluar, tanggal 3 enggak keluar. Sudah. Cuma segini tok. Pertanyaannya, Mbak Mawar haid apa enggak haid? Kenapa? Ya. Selesai. Ya, walaupun keluar darahnya cuma sehari. Ya, setelah itu enggak keluar lagi. Itu juga apa? Sudah dihitung dengan haid. Gitu. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah, itu untuk ukuran haid, gitu ya. Ukuran haid. Kemudian adapun ukuran minimalnya 24 jam, ukuran kebanyakannya itu 6 sampai 7 jam, ukuran 7 hari ya. Kemudian ukuran maksimalnya adalah 15 hari. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, adapun ukuran suci. Nah, sekarang ukuran sucinya apa, Bu? Ukuran suci di antara dua haid. Ya, ukuran suci. Aslinya bisa kita ketahui kalau kita haidnya, kita bisa lihat. Kalau seandainya haidnya yang 6 atau 7 hari, berarti masa sucinya sekitar 24 atau 23 hari. Ya. Tapi ada ukuran minimalnya. Oke. Ada ukuran minimal. Sama seperti itu. Ukuran suci, Pak Bu ya. Kita bagi menjadi 3. Ukuran suci, bukan ukuran minimal haid. Ukuran suci di antara dua haid. Ya, ukuran suci di antara dua haid. Ukuran minimalnya berapa? 15 hari. Ya, ukuran minimalnya berapa? 15 hari. Kebanyakan berapa? 24 atau 23. Ya. Maksimalnya ya tidak ada ukurannya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ukuran minimal 15 hari. Ya, ukuran minimal berapa? 15 hari. Ya, ini bagi yang dia haidnya 15 hari. Maka tidak mungkin berkumpulnya dua haid yang dia kurang dari 15 hari. Contoh, saya tuliskan Pak Bu ya. Nanti jangan jawab. Ini ukuran minimalnya Pak Bu ya. Suci di antara dua haid minimalnya berapa? 15 hari. Ada seorang perempuan, Ibu Bapak sekalian, ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 mengeluarkan darah. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal tanggal 6 sampai tanggal 15 ya tidak keluar darah. Kemudian tanggal 16 ya sampai tanggal 25 keluar darah. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau tanya. Ini kan darah ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah Pak Bu ya. Tanggal 6 sampai tanggal 15 tidak keluar. Jadi, tanggal 16 sampai tanggal 25 keluar darahnya lagi. Pertanyaannya, tanggal 16 ini darah apa? Haid atau bukan haid? Haid atau bukan haid? Kenapa? Ayo, batas minimalnya belum terpenuhi. Batas minimalnya di antara dua haid berapa? 15 hari. Sedangkan di sini baru berapa hari? Berapa? 13 hari. 10? 10 ya? Sedangkan batas minimal di antara suci di antara dua haid berapa? 15 hari. Maka di sini haid atau bukan? Bukan. Ya, bukannya sampai hari apa? Tanggal berapa?
bukannya sampai tanggal 20. Tanggal 16 sampai tanggal 20 ini masih darah istihadah. Kenapa? Karena masih jangkauannya 15 hari. Nanti tanggal 21-nya sampai tanggal 25-nya baru itu darah haid. Tanggal 16 sampai tanggal 20-nya itu darah istihadah. Saya ulangi sekali lagi, ya. Saya ulangi sekali lagi. Suci di antara dua haid. Kalau kita mau menghukumi ada darah keluar, ini haid atau bukan haid? Ya, tinggal lihat ukurannya. Ya, tinggal lihat ukurannya. Kalau ukurannya ternyata masih apa? Kurang dari 15 hari, maka itu bukan darah haid. Ya, suci di antara dua haid, haid pertama sama haid kedua itu jarak minimalnya 15 hari. Jarak minimalnya. Kalau ternyata kurang dari 15 hari, maka bukan darah haid. Nyambung belum, Pak? Ya. Misalkan, Bu, ada seorang ibu keluar darah nih. Saya contohnya tak berikan contoh yang lebih mudah dulu, Pak. Ini bukan contoh yang ini. Oke. Misalkan tanggal 1 keluar darah. Bu ya. Tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah. Ya. Kemudian tanggal 16 sampai tanggal 27 tidak keluar darah. Keluar darah lagi tanggal 28 sampai tanggal 5. Saya mau tanya, tanggal 28 ini yang pertama kali keluar, haid atau bukan? Haid atau bukan? Ibu? Haid atau bukan? Haid atau bukan? Haid atau bukan? Yang bukan angkat tangan. Ingat, jarak di antara dua haid 15 hari. Ini haid atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena jaraknya baru berapa hari ini? 12, berapa Pak? 13 hari. Sedangkan ukuran minimal suci di antara dua haid berapa? 15 hari. Itu kan sering terjadi, Pak Bu. Ya. Sampai sini. Ini kalau nanti bendera putih, Pak Bu ya, kalau udah ini. Ya. Tapi ini penting. Ini belum masuk. Saya belum masuk ke hal yang jelimet sekali enggak. Ini paling dasar lah. Dari paling dasar di permasalahan haid ini. Jadi suci di antara dua haid ya itu 15 hari. Misalkan ini haid pertama, ya ternyata ada keluar darah lagi, kita lihat apakah darah tersebut, apakah suci kita itu sudah lebih dari 15 hari atau masih kurang 15 hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, darah yang keluar tadi masih dalam lingkup 15 hari atau sudah lebih. Contoh gini, Pak Bu. Contoh, Pak Bu ya. Saya mau tanya nih, Pak Bu. Ada perempuan tanggal 1 sampai tanggal 6. Ini keluar darah. Oke, Bu, ini tolong lihat sebentar, Bu. Nanti kalau nanti belum paham tinggal tanyakan ya. Nanti kita kasih kesempatan tanya jawab. 1 tanggal sampai tanggal 6 keluar darah. Tanggal 7, tanggal 10 tidak keluar. Keluar lagi tanggal 11 sampai 15. Saya mau tanya. Haid bukan? Haid bukan? Kenapa? Bukan jarak. Karena masih dalam hitungan maksimal 15 hari. Ini yang pertama. Ini nanti sebelum saya pindah yang suci tadi ya. Nanti ini yang pertama, kalau dia masih dalam lingkup 15 hari,
maka apa? Dia masih di sini haid, di sini haid. Terus kenapa Ustaz yang tadi tidak bisa dihukumi haid? Karena tadi darah yang keluar di sini itu yang pertama jaraknya adalah sudah apa? Kurang dari 15 hari. Yang kedua tidak di lingkup 15 hari pertama. Ini bedanya. Kenapa di sini kan jaraknya berapa hari? 3 hari. Kenapa Ustaz di sini diberikan? Ini kenapa di sini kita hukumi haid? Karena tanggal 11 sampai 15 itu masih dalam lingkup jangkauan tanggal 1 sampai 15 hari. Masih dalam hitungan apa? Ukuran maksimal haid. Loh, Ustaz di sini kenapa nggak dihukumi haid? Alasan yang pertama karena jaraknya hanya 13 hari. Dan suci di antara dua haid itu adalah 15 hari. 13 hari masih kurang. Lah, kalau gitu di sini kan kurang juga, Ustaz. Enggak, karena di sini dia sudah tidak masuk dalam lingkup 15 hari pertama. Sudah terputus. Paham, Pak Bu? Saya ulangi lagi, tidak apa-apa. Ya, saya ulangi. Ya. Karena dia harus paham, Pak Bu. Karena kadang-kadang, Ustaz, ini saya haid apa Ustaz ya? Ya sudah tinggal dilihat. Kalau masih dalam lingkup 15 hari pertama, itu berarti masih haid. Walaupun terpotongnya 7 hari, 8 hari. Ya. Tapi kalau sudah lingkupnya sudah lebih dari 15 hari, kemudian sudah berjarak dan ternyata kurang dari 15 hari keluar darahnya lagi, maka dia tidak dihukumi dengan darah haid. Contoh seperti ini. Jadi jangan kaget toh, kalau haid itu senjelimet ini. Imam Ahmad seorang ulama madhab saja membutuhkan 9 sampai 10 tahun. Ya iki sak minggu sepisan kok ngajine. Ya. Oke ya Bu ya. Oke Pak Bu, saya sekali lagi Bu, kita ulang sekali. Tanggal 1. Ini contoh yang pertama Pak Bu ya. Contoh yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah. Tanggal 6 sampai tanggal 10 mboten keluar darah. Tanggal 11 sampai tanggal 15 keluar darah. Oke Pak Bu. Kemudian tanggal 16, ini panjang nih ceritanya ini. Ya. Tanggal 16 sampai tanggal 27 tidak keluar darah. Keluar darahnya tanggal berapa? 28 sampai tanggal 30 misalkan. Lihat, oh jangan 30 Pak. Sampai tanggal 2. Ya, coba Bu sekalian di sini. Oke, sekarang ini darah pertama Bu ya, berapa hari keluarnya? 5 hari. Oke. Kemudian tidak keluar darah berapa hari? 5 hari. Kemudian keluar darah lagi berapa hari? Oke, yang pertama saya mau tanya, tanggal 1 sampai tanggal 5 haid atau bukan haid? Haid. Oke. Tanggal 11 sampai tanggal 12 haid bukan haid? Haid. Alasannya kenapa? Oke, masih dalam lingkup 15 hari pertama. Dan ukuran maksimal haid berapa hari? 15 hari. Tapi Pak, Bu, tapi caranya nggak lebih kurang dari 15 hari loh. Ini kan caranya berapa hari? 5 hari ya? Kenapa tetap dihukumi haid di sini? Karena masih dalam lingkup 15 hari pertama. Oke, kemudian tanggal 16 sampai tanggal 27 tidak keluar darahnya. Oke, berapa hari tidak keluar darahnya di sini Pak Bu? 13 hari. Berapa? 11 hari. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 12 hari. Oke, 12 hari. Oke, Pak Bu? Oke, kemudian ternyata qadarullah tanggal 28 keluar. Haid atau bukan haid? Bukan haid, Abu ya? Sampai tanggal berapa bukan haidnya?
Tadi sampai tanggal berapa maksimalnya kalau di itu? Sampai tanggal 30. Tanggal 28 sampai tanggal 30 kita hukumi istihadah. Tanggal 1, 2 kita hukumi haid. Ini untuk genepi 12 hari Pak ya. Ini kan baru 12 hari nih. Ya, ini kan baru 12 hari. Biar genep 12 hari sampai tanggal berapa? 30. Baru sampai tanggal 30 itu baru kita hitung 15 hari. Kalau sudah 15 hari, kapan hitungan haidnya? Tanggal 1 dan tanggal 2. Itu yang haidnya. Adapun 3 hari awal, itu darah istihadah. Tetap sholat, tetap puasa. Ya. Jadi perempuan itu kalau tahu hukum ini, Pak Bu, itu keluar darah, tidak segera langsung berhenti sholat. Kan seringnya gitu. Jadi misalkan habis haid, misalkan haid tanggal 1, tanggal 5, tanggal 6, 10 udah haid, tanggal 11, 15 haid. Kan ini mesti sholat, ya, sholat. Itu tanggal 28, wah, ini langsung saya sholat ini. Padahal kalau perempuan punya ilmu ini, dia mikir, oh iya, ternyata saya kan belum genap 15 hari sucinya. Masa suci di antara 2 haid itu 15 hari. Saya masih 12 hari. Ya sudah, saya sholat, lanjutkan sholat. Walaupun darahnya keluar, darahnya tetap keluar, tidak apa-apa. Yang penting tetap apa? Tetap sholat. Caranya bagaimana? Karena dia perempuan istihadah, ya, maka caranya gini. Nah, punten ini, tidak cukup dengan softtek. Tidak cukup dengan softtek. Dan kemarin alhamdulillah kita kemarin itu bertemu salah satu bidan. Ada salah satu bidan yang ikut ngaji masalah ini, masalah apa namanya? Haid, dan beliau memberitahu kepada kami bahwasanya di apotek itu ada kain-kain kasa yang dia lembut. Dan itu ternyata biasa untuk menjadi penahan keluarnya darah. Lah, bagi para ibu yang ternyata dia qadarullah terkena yang namanya istihadah, maka ketika sholat tidak cukup dengan softtek saja. Kalau ternyata dia sholat hanya ini udah isya belum Pak? Gitu. Jadi bagi para ibu yang ternyata sholat dalam keadaan istihadah, orang istihadah itu tetap harus sholat. Ya, cuman perempuan yang istihadah tidak cukup hanya dengan softtek saja. Caranya bagaimana? Disumpeli. Sumpeli dengan apa? Kain kasa. Nanti setelah disumpeli kain kasa baru didobeli namanya softtek. Kenapa softtek nggak boleh? Karena seakan-akan kita sholat membawa sesuatu yang najis. Saya mau tanya, Bapak sholat, di sininya ada najisnya, sah enggak sholatnya? Di sini peci kita ada najisnya, sah apa enggak sholatnya? Enggak sah, lemparkan itu pecinya, biar sah. Sama dengan perempuan istihadah tadi, istihadah tetap sholat, ya, walaupun apa keluar darahnya, karena darah itu najis. Kalau kita sholat hanya menggunakan softtek, maka tidak sah sholatnya. Caranya bagaimana? Disumpeli, ya, disumbat itu Pak. Di apa Pak? Tampong. Oh, tampong ya. Disumpeli itulah. Medisnya sumpeli Pak. Itu ternyata sudah ada. Nanti tinggal ke apotek saja. Ya, tinggal ke apotek, kemudian sebelum sholat nanti dihitungkan dulu, habis itu didobeli pakai softtek gitu. Ya, baru setelah itu dilepas. Ya, ketika setelah selesai sholat. Ya, ini harus terus digunakan seperti itu. Karena kalau enggak, berarti dia sholat dalam keadaan membawa najis. Ya, dan ketika sholat membawa najis maka tidak sah sholat. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu baru ukuran minimal ya suci di antara 2 haid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum menutup,
Bapak Ibu mungkin ada yang tanya, silahkan. Monggo Pak Bu, tanyakan. Adanya cuma 16 sampai 18. 16 sampai 8. Kemudian darah keluar tanggal berapa? Bukan haid. Iya. Jadi ukurannya adalah ukuran minimal. Minimalnya 15 hari. Kalau di bawah 15 hari, maka dia bukan darah haid, yang darah keluar setelahnya. Ya, itu kalau menghitung dari sucinya. Nah. Dari haidnya itu belum total 15 hari. Darahnya keluar mulai haidnya dari tanggal berapa? Jadi tanggal 1 sampai 5. Ya, terus 11 sampai 15. ini tidak keluar darahnya nih. Ya. Lanjut tanggal 18. Sama. Kenapa? Ukurannya Pak, ukurannya kalau ukuran maksimal gitu. Ukuran maksimal itu ketika masih lingkupnya 15 hari. Jadi kesana ini sudah tidak dihitung. Dalam 1 bulan Iya. Hitungannya itu adalah hitungannya 15 hari ketika mulai haidnya. Jadi bukan di total. Itu kalau hitungan maksimal. Makanya gini Pak. Contoh, perempuan keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya, kemudian perharinya keluar 1 jam 1 jam. Yang kita hitung cuma sampai tanggal 15. Tanggal 16 sana nggak akan kita hitung. Gitu Pak. 15 hari. Jadi 15 hari ini yang dihitung. Ya, bukan kemudian misalkan ini 5 hari, nanti berapa hari 5 hari lagi di total, itu enggak. Termasuk kalau ngitung per jamnya itu juga hitungannya adalah di lingkup 15 hari pertama atau 15 hari di awal dia keluar darah haidnya. Misalkan darah haidnya keluar tanggal 10, berarti 15 harinya sampai tanggal 25. Gitu. Hitungannya berarti tanggal 10 sampai tanggal 25. Iya, 15 hari maksimal. Itu. Ada lagi Pak Bu? Ibu ada yang nanya? Monggo. Dibon? A5. Nggih. Enggak keluar. Oke. Apakah wajib sholat atau tidak? Ini kan pertanyaannya wajib sholat atau tidak, tanggal 6 sampai tanggal 10. Oke. Ibu mau ngambil mazhab yang dipakai mazhab Syafi'i atau tidak mazhab Syafi'i? Ya. Kalau yang mazhab Syafi'i 6 hari ini tetap dihukumi haid. Enggak sholat. Apa? Walaupun enggak keluar. Belum tahu tanggal 6 sampai tanggal 10 belum tahu kondisi ini masih haid apa enggak. Kalau belum tahu berarti dia dosa. Belum tahu sudah tanggal 6 bulan ya, tanggal 6. Berarti kan tanggal 6 itu kan keluar karena enggak keluar. Enggak taunya karena enggak tahu apa ini, Pak. Kan positif kan keluar. Ini suci apa enggak? Boleh sholat apa enggak? Ketika dia pokoknya darah berhenti. Kalau menggunakan pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, ketika darah berhenti, maka perempuan tersebut tidak tetap dihukumi haid walaupun darahnya nggak keluar. Ya. Tapi kalau yang satu lagi, ya, karena dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, darah yang berhenti dihukumi tetap haid. Pendapat yang kedua, darah yang berhenti dihukumi suci. Tinggal pilih. Tanggal 1 sampai 5. G. Keluar. Tanggal 11 nanti. Mau keluar kan belum tahu. Belum tahu. Belum tahu kejadian itu belum tahu. Makanya pertanyaannya tanggal 6 sampai 10 itu dihitungnya Tetap enggak haid. Tetap haid itu saja. Makanya tinggal ini Pak, tanggal 1 tanggal 5 haid. Terus tanggal 6 sampai
sampai tanggal 10. Iya. Tidak haid. Nah, kita kan tidak tahu kalau tanggal 11. Oke, sekarang gini. Haid atau enggak gitu. Ibu-ibu itu sudah punya anak. Itu tidak tahu. Itu kita melakukan pulang gitu. Nah, ibu-ibu itu sudah tahu punya adatnya. Jadi bapak-bapak nggak akan nyampe, Bu. Jadi ibu-ibu itu sudah punya adatnya. Jadi ini kenapa? Makanya apa? Ini kan darah kebiasaan. Nah ini, makanya ini darah kebiasaan. Dan ibu-ibu itu adatnya insya Allah jarang-jarang berubah. Kecuali yang KB. Ya, kecuali yang KB. Ya, tapi kalau yang tidak KB yang normal, insya Allah yang sehat, itu insya Allah darahnya itu sudah teratur. Bulan ini setiap hari keluarnya tanggal ini. Kenapa saya bisa seperti itu? Saya sudah punya istri, Pak Bu ya. Saya ngitungi haidnya istri itu sampai sekarang nggak berubah. Sampai sekarang nggak berubah. Kalau berubah itu cuma sekali dua kali. Itu pun dalam setahun mungkin sekali atau dua kali. Itu jarang. Kalau berubah itu apa? Bisa jadi dahulu apa? Maju satu hari atau mundur sehari atau dua hari. Kata situ apa nggak Bu? Nah, ini bagi para bapak lupa ingatnya Ibu. Mikirnya kapan rampungnya Ibu. Kapan rampungnya. Loh saya itu sampai punya aplikasi sendiri itu dari walaupun aplikasinya itu untuk dari kedokteran. Tapi saya hitung ternyata akhirnya saya diskusi sama istri. Ternyata kok haid itu dari tanggal 29 setiap bulan itu ya sampai tanggal 5. Perubahannya itu kalau nggak maju sehari, mundur sehari. Makanya kita tadi misalkan pertanyaan, Ustadz, tapi kan kita belum tahu. Ini kan contoh ya Pak ya. Contoh. Kita kan belum tahu ya, memang bagi laki-laki memang nggak tahu. Tapi kalau perempuan sudah tahu nanti tanggal 11, tanggal 12 adatnya dia keluar. Ya. Makanya apa? Oleh para ulama disebutkan dengan apa? Damu jibillatin. Darah kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang mengetahui adalah para perempuan. Nah ini tinggal para bapak mengetahui kebiasaannya ibu apa enggak. Nah itu gitu. Kebiasaannya bapak ngenteni kapan? Nah itu kebiasaan bapak gitu. Enggak gitu. Jadi memang apa Bapak Ibu sekalian, ini memang darah kebiasaan. Jadi bagi para ibu memang harus tahu adatnya, dan insya Allah para ibu tahu adatnya insya Allah. Ya, hanya saja untuk yang darah yang mesti tidak keluar itu boleh dua pendapat. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i itu ada namanya qaul sahab, ada namanya qaulul laqat. Ya, jadi qaul sahab, qaul laqat itu qaul yang pertama adalah qaul yang menghukumi darah yang tidak, hari yang tidak keluar darahnya maka kita hukumi haid. Walaupun tidak keluar darahnya, berarti tidak boleh sholat, tidak boleh puasa dan sebagainya. Tapi pendapat yang kedua, ya laqat. Laqat itu qaul laqat itu setiap yang tidak keluar darahnya maka apa? Dihukumi suci. Jadi ini babnya luas, Bapak Ibu. Ya untuk ibu dan bapak kan tidak haid ya. Bagi para ibu boleh memilih di antara satu dari keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Nonton ya Pak Bu nggih? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.